An perlu pakai bukuan? Hah? Sama tiket. Oh gitu ya. Buku kuning itu serak-serak. Wah, hambur halamannya. Tak karuan lagi ini. 83. Udah 140. Nah, mana ini? Ini pakai lampu. Nih, balik ke atas. Ke situ karet jatuh. Iya lah, memang cuma di luar. Ah, ya kurang suka ini. Kita mulai ya. Ya halaman 70 itu. Lata terus ya. Astagfirullahaladzim, 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 la ilaha illallah, hayyul qayyum, asyhadu la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam wa rizqan nafsin simat wal mu'minin nas ma'min tabi'in bi haqq Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. La tatlub rabbaka bita'akhuri matlabika walakin talib nafsaka bita'akhuri adabika. Jangan engkau tuntut akan Tuhanmu dengan sebab terkemudian, dengan sebab terlambatnya yang kau tuntut, yang kau doakan daripadanya. Kita doa enggak juga muncul-muncul, belum juga kabul-kabul. Kita bilang sama Allah, ya Allah, aku udah lama berdoa baca ini kok enggak juga datang, kok enggak juga kabul. Jangan tuntut. Jadi apa yang dituntut awak? Jangan dituntut itu. Tetapi tuntut olehmu akan dirimu dengan sebab terlambat adabmu, karena yaitu keadaan ubudiyah. Wah, aku berdoa selama ini rupanya enggak makai kehambaan.
Aku nggak ada merasakan la haula wala quwata. Aku waktu berdoa belum keluar dari diriku. Udah 2 macam. Aku berdoa karena dipandu oleh nafsuku. Oleh 3 macam. 3 macam. Aku berdoa hatiku berhadap kepada yang aku doakan. 4 macam. Oh, itulah kesalahan awak. Aku berdoa supaya segera untuk istinjal, supaya ini doa cepat kabul. 5 macam. Aku berdoa tak ada tawakalku. 6 macam. Oh, pantas doamu nggak kabul-kabul. Itulah menyebabkan kita nggak kabul berdoa. Awak pikirlah berdoa kabul. Tidak. Tuntut adabmu dulu. Apa kesalahan kau waktu berdoa? Oh, banyak salahnya. Yang tadi aja yang nampal udah 8 macam. Karena sebelum dia keluar dari diri tidak ada ittirar. Doa yang kabul itu terpakai baginya ittirar. Artinya dia udah keluar dari dirinya. Kemudian kita tambah yang ke-9. Waktu berdoa bukan dia berdoa, tapi Allah itu yang memperlakukan dirinya berdoa. Dan kalam Allah itu yang mengucapkan dalam doa. Seakan-akan kalam berdoa itu adalah kejahiran daripada kalam Allah, sebagai isyarat bahwa Allah itu akan memberi. Bisa macam ini, baru beradab. Sebelum ini tidak beradab. Berapa macam? 9. Pantas doa aku nggak pernah kabul kok. 9 macam doamu yang nggak beres. Itu disitulah letak temakai ubudiyah. Apabila udah terlaksana 9 macam ini, baru terlaksana kehambaan. Kalau menurut Ibnu Qayyim al-Jauzi ada 17 lagi. Ini awak jelaskan 9. Bayangkan itu. Ini aja dapatkan yang 9 saja udah bagus kalau ada. Maka apabila engkau lihat akan yang kau tuntut, akan yang kau doakan itu lambat datangnya ia, belum kabul, maka tuduh olehmu akan dirimu dengan jahat adab. Oh, aku jahat adabku di hadapan Allah. Masa akan minta main paksa, masa akan minta main todong, masa akan minta mau segera datang. Macam aku pula ngatur Tuhanku. Nah, mana dia? Salah lah. Dengar ke situ apa yuk? Dengar ya? Dari sini. Biar jelas. Oh, kalau bisa mari. Biar jelas ya. Jadi itu ya, tuduh dirimu itu jahat adab. Dan apabila engkau mendoakan Tuhanmu, maka engkau meminta yang dituntut, yang diminta daripada segala yang diminta itu, dan tiada zahir bagimu ijabah, belum nampak lagi kabulnya, maka baikan olehmu akan sangkamu padanya pada Allah. Baikan sangka. Betul baikan sangka. Mungkin yang ku minta itu menurut ilmu Allah nggak cocok untukku. Jadi menurut ilmu Allah digantikannya kepada yang lain. Atau menurut ilmu Allah ini nanti nggak ku kasih di dunia, di akhirat aja. Kalau ku kasih di dunia nanti bahaya untuk dia, nggak pas, jauh nanti dia sama aku. Nah, macamlah cara Allah lah menurut ilmunya. Awak kan menurut nafsu awak. Maka baikan olehmu akan sangkamu padanya, dan jangan engkau tuntut akan dia, jangan kau tuntut akan Allah dengan sempurna pada demikian itu. Wah, dikasih langsung, jangan. Maka bahwasanya Allah itu berbuat barang yang dikehendakinya. Tetapi tuntut
olehmu akan dirimu dengan sebab lambat adabmu. Berarti aku yang belum beres di hadapan Tuanku tatkala aku berdoa. Ini berdoa nih sebenarnya sikit bahasanya tapi paham ngerti. Ini doanya panjang-panjang. Kalau ditanya Allah, yang kau minta itu apa? Mboh, raro, aku cuma sebut aja. Yang ku minta pun aku gak ngerti. Walah lah, makin parah lagi. Hanya penampilan banyak doa aja supaya orang menganggap awak banyak hafalan doa. Tangan orang capek ngangkat, kebas si kurang belum juga habis-habis. Kayak gini jangan musahkan orang. Awak beribadat tapi orang kena imbasnya, capeknya. Malah orang tak suka mengaminkan awak punya lagi. Panjang kali pula. Kalau orang mengerti, silakan mufarakah. Boleh dia mufarakah dalam doa itu. Lama kali pun berdoanya. Udah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina habis. Cap sebukan tangan, berangkat awal di situ. Panjang kali doanya. Kenapa orang tanya? Ah, itu sudah tahu dia. Itu doa yang panjang-panjang kali. Dan setengah dan sebagian dari segala perkara jahat adab itu bahwa engkau mendoa dengan kasar ijabah. Jahat adab. Jangan asal doa kontan aku dikasih. Jangan. Ijabah dalam doa itu jahat adab. Maka hasil bagimu dengan demikian itu karat. Berarti kamu ada tujuan kepada sesuatu yang bukan Allah. Yaitu daripada yang memberi kecelaan. Berarti doa kita itu tercela di dalam pemakaian sempurna ubudiyah. Berarti aku tercela di dalam pemakaian kesempurnaan kehambaan. Belum bisa. Belum bisa kau jadi hamba Tuhan. Belum. Dan bahwa engkau intikatkan, kau yakinkan bahwasanya tiada diperkenankan bagimu, maka bahwasanya zahir diperkenankan bagimu tiada syarat, tetapi disembunyikan yang daripadamu karena kemaslahatan bagimu. Kita berdoa, tidak juga kabul-kabul. Kok dinampak, kok nggak dinampakkan oleh Allah, kok disembunyikan, kok belum nampak juga kemaslahatan untukmu. Sebab kalau dikasihnya yang kau pindah itu bahaya untukmu. Lupa kau ini kepada Tuhan. Maka karena itu disembunyikan atau ditundanya di akhirat kau dikasih. Nah, bilang apa, Pak? Kenapa? Hak hamba cuma meminta. Jangan salah. Hak Tuhan memberi. Nggak ada intervensi mempengaruhi Tuhan, jangan. Kalau dikasih alhamdulillah. Kalau enggak, aku udah melaksanakan ibadat. Aku udah melaksanakan kehambaan diriku. Bahwa diriku ini fakir. Soal dikasih atau tidak itu hak Tuhan. Itu maka saya nggak mau minta doakan orang. Nggak mau, bah doa aja sendiri. Nah doanya silakan. Nanti kalau kita doa nggak pun, Ustadz aja berdoa nggak kabul. Saya nggak mau doakan orang. Doa aja sendiri. Nih doanya, baca sendiri. Nggak tahu dia adab kita sama Tuhan tuh gimana, nggak paham dia. Dicarilah ustad-ustad kan, suruh berdoa. Tahu nggak kabul. Dia malah komentar, bukan tanggung-tanggung, 15 ustaz undang, satu pun gak kabul katanya. Gak ngerti dia. Kabul itu datang dari Allah, bukan dari hamba. Saya memahami orang awam nih. Dan bahwa engkau berpaling atasnya dalam hukumnya.
Ya, hukum ketetapan itu terus berlaku. Tak suka kita dilambatkan doa, berarti berpaling daripada hukum ketetapan Tuhan. Nah, kemana pula lu? Jangan. Atas lambat diperkenankannya, nah, kan? Dan inilah yang terlebih jahat. Nah, coba. Di sini dikatakan inilah yang terlebih jahat daripada sekalian itu. Gara kita nggak kabul, capek aku berdoa. Yasin dah aku baca 40. Sholat hajat tiap malam. Ternyata nggak kabul juga, malas aku doa. Berpaling dari hukum Tuhan, ini yang paling jahat adab kepada Tuhan. Jangan coba bikin kayak gitu. Kalau mau beradab kepada Tuhan, oh pantas. Karena aku jauh dari Tuhan. Banyak rupanya adab-adab pada Tuhan ku pelanggar. Jahat adab itu berdosa. Jahat adab yang jelasnya jauh dari Tuhan. Tuhan gak suka. Kita aja kalau orang jahat adab sama Allah, suka kita. Itulah kita tuh sama Tuhan. Kalau sempat dia mengingkari, jadi kufur. Keluar dari peraturan, jadi murtad. Nauzubillah. Nah, risikonya kalau nggak kufur, murtad. Hukumnya. Bayangkan lebih dari dosa lagi itu. Hah? Lebih dari dosa. Lebih dari dosa. Dua, kalau nggak kufur kepada Tuhan, mengingkari, murtad, keluar kita dari hadapan Tuhan. Murka betul Allah. Malam yarda bil qada'i, berlaku lah itu. Faliyal tamis robban siwaya wala taskun fi ardi. Barang siapa tak rela dengan ketentuan takdirku, cari Tuhan daripada yang selain dari aku. Wah, kemana? Jangan kau tinggal di bumi pula. Mau bumi mana wak mau tinggal? Itu saking marahnya ada Tuhan. Kita kadang-kadang nggak tahu kesalahan-kesalahan kayak gini banyak walanggar. Kita pikir sepele, kita anggap ringan, rupanya jadi murtad nyawa. Itu maka sholat tuh ada yang membatalkannya sama sekali langsung. Wudu batal, sholat batal adalah murtad. Mana contoh? Dia sholat kecapean, tahap aku diwajibkan sholat, padahal aku ngantuk kali, murtad. Batal wudunya, batal sholat. Bayangkan itu. Jangan sempat kayak gitu di hadapan Tuhan. Diam. Maka adab itu adalah kepala harta salib. Adab itu adalah modal yang paling utama bagi orang yang berjalan menuju Tuhan. Di sini misalnya kalau bahasa Arab, ra'sul mal lisaliki, kepala harta bagi orang yang berjalan. Maksudnya modal utama bagi orang yang hatinya berjalan menuju jalan Allah. Mana adab? Jangan nyalahi adab di hadapan Tuhan. Artinya apa itu? Jangan tidak rela nafsu kita menerima takdir. Soal beribadat, beramal itu hak hamba. Soal diterima atau tidak itu bukan hak kita. Malah ada orang lagi yang lebih bagus adabnya. Aku ya Allah, seandainya doa ini gak terima, aku dah engkau buat berdoa, aku syukur kali dah. Aku bukan mesti kabulnya itu yang aku minta. Coba macam mana halusnya pribadi orang ini di hadapan Tuhan. Bukan mesti yang ku minta itu kabul, enggak. Begitu halus jiwanya di hadapan Tuhan. Aku dah membuat melaksanakan hak hambaanku di hadapan-Mu. Karena aku percaya yang ditakdirkan bagiku tetap ku terima.
yang tidak ditakdirkan tidak aku terima. Barangkali aku berdoa ini kalau nggak apa mungkin karena ikut nafsu, maka itu aku kena takut. Wah, kesana orang meriksanya. Saking memeriksa halusnya ada di hadapan Tuhan. Kesalahan kecil itu mereka periksa dulu. Sudah di situ ya. Awak nodong terus ke nodong, minta kabul semua. Pantas awak enggak bagus. Karena ubudiyah di situ meletakkan pemakaian kehambahan itu seperti yang memberi faedah akan dia dengan kata mu'alif, kata penyusun kitab ini. Mata ja'alaka fiz zahiri mumtasilan li amrihi wa razaqaka fil batinil istislama liqahrihi faqad a'zamal minnati. Bukan, faqad a'zamal minnata alaika. Azamatu fi'il muta'addi ya. Manakala dijadikan engkau pada zahir badan mengikut bagi segala suruhnya, terlaksana di badan. Kalau enggak pakai alif enggak muta'addi, dia lazim. Tapi kalau enggak pakai alif di depan, timbangannya af'ala, menjadi muta'addi dia. Ada bedanya. Manakala dijadikan engkau pada zahir mengikut bagi segala suruhnya, nampak di badan melakukan segala disuruh Allah dalam mengerjakan, dan begitu juga patuh di dalam meninggalkan, dan dianugerahinya engkau pada batin menyerahkan diri, ada rasa pasrah menyerahkan diri di hadapan Allah bagi sifat kahannya, bagi sifat kekerasan Allah yang tak dapat dikalahkan oleh kehendak nafsu. Apakah itu diberi dalam karunia oleh Allah, apakah itu dihalanginya, ditegah tidak diberi dalam karunia, kita menyerah. Kalau udah macam gini keadaan, maka bahwasanya telah dibesarkannya lah nikmatnya atasmu. Berarti Allah telah membesarkan nikmat kepada kita apabila kita sudah melaksanakan yang dijelaskan tadi. Pada zahir melaksanakan perintah, pada zahir tidak memperbuat yang dilarang. Pada zahir menerima apa yang diberi, pada zahir sabar terhadap yang tidak diberi. Kemudian kita serahkan dalam batin, menyerah kepada ketentuan takdirnya. Karena kehendak Allah itu tidak dapat dikalahkan oleh kehendak manusia. Kalau udah macam gini dibuat, berarti Allah itu telah membesarkan nikmatnya kepada kita. Syukuri. Bukan mesti kabulnya itu, bukan. Hilangkan iktikad, asa berdoa aku kabul, hilangkan. Salah adab awal di hadapan Tuhan. Apalagi kita beramal mencari balasan, pahala. Jangan adab yang gitu. Bermula dua pekerjaan ini adalah melazimkan, mewajibkan akan dikau dalam mendirikan ubudiyah. Melazimkan, memastikan akan dikau itu melaksanakan hak hambaanmu bagi Tuhanmu, tiada lain. Maka manakala dimudahkan oleh Allah kedua macam itu, pada zahir melakukan, ya, kemudian menerima dengan istislam, dibuat oleh Allah dalam kehambaan, dan didikannya engkau dalam memelihara akan segala hukumnya, dan ditunjuki engkau bagi demikian itu, maka bahwasanya telah dibesarkannya lah nikmatnya atasmu dengan taufiknya bagimu, dengan mendirikan, dengan melaksanakan pada yang
yang awalnya. Pada yang di sebelah ini ya. 73. Oh ini ya. Pada yang dikendaki daripadamu, pada yang dikendaki oleh Allah daripadamu. Dan kata setengah, kata sebagian orang yang muhaqqiq. Orang muhaqqiq, orang yang benar-benar sudah sampai kepada hakikat kehambaan sebenarnya. Dia nggak punya wujud. Ini dia punya sifat melihat, tahu, mendengar. Dia nggak punya af'al. Itu muhaqqiq. Udah sampai kemari, ini namanya muhaqqiq. Dia sebenar-benarnya nggak ada wujudku. Wujud badan ini adalah saripati tanah sebagai kezahiran hak Tuhan untuk menampakkan hak Tuhannya pada badan diri. Aku nggak punya perbuatan sebab badanku ini hakikatnya nggak ada kudrat. Wah, gitu pula ya. Aku nggak punya melihat, mendengar, tahu. Aku nggak hidup. Aku benda mati. Dan aku nggak berkata-kata. Terakhir, aku nggak punya wujud. Yang punya wujud cuma satu, Allah. Kejahiran wujudnya itulah dia pada alam dan pada badan diri. Siapa sampai kemari dalam pelaksanaan, baru dikatakan orang ini muhaqqiq. Artinya orang sampai kepada sebenar-benar kehambaan. Kalau belum sampai kemari belum. Kalau sudah benar dia melaksanakan kehambaan itu benar, berarti sudah pasti tidak dilakukan lagi. Dia sudah berhadap pada hak ketuhanan. Mana akunya ada, akunya itulah harus dibuang. Dan kata setengah orang muhaqqiq radhiyallahu an, bermula kaum yang sampai mereka itu kepada hal hatinya, ya adalah tinggal bagi mereka itu dalam akan berdoa. Waduh, aku udah terserah Allah lah. Mana contoh? Ibrahim waktu dicampakkan oleh kaumnya ke api, padahal si anak-anak waktu itu datang Jibril menawarkan, Ibrahim bantu ya, sama kau nggak perlu, nggak usah, berdoalah kau pada Tuhanmu, kata Jibril, nggak usah juga. Jadi terserah Tuhan lah, dia mau bikin apa sama aku. Kalau dimasukkannya ke api, aku biar reda. Coba, ini muhaqqiq. Padahal si anak-anak dia. Ini kesalahan sedikit, cari sana, cari sini, sibuk hati. Masuk ke api. Apalah payahnya Allah berkhitab pada api. Ya naru, api kuni bardan, jadikan dirimu itu dingin ya. Wassalaman ala Ibrahim, dan selamatlah atas Ibrahim. Pertanyaan di sisi lain, kenapa Ibrahim tidak dapat disentuh oleh api? Dijawab, karena di batin Ibrahim ada Tuhan. Maka dalam hadis Muslim, orang yang batinnya di dalam Tuhan, dia tidak akan disentuh oleh api neraka. Cari ini betul. Siapa kawan? Siapa kawan? Sendirian? Sendirian. Sudah berlalu nih, agak lama sih. Karena ini hari ini dipercepat. Maka orang yang muhaqqiq itu tiada lagi berdoa dan tiada meminta dalam yang memberi manfaat. Ya Allah, aku habis berasku, gak mau minta, diam aja. Ini tengok udah pada ringan-ringan sibuk. Orang macam ini enggak, tawakalnya sangat kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tiada pula berdoa dalam menolakkan mudarat. Tidak. Contoh macam tadi, pada mudarat di hadapan Ibrahim, api.
Tidak berdoa juga ya. Ini terlalu sibuk. Takut. Mana ditakut Allah sa kebatian. Maka jadilah doa mereka itu pada pekerjaan daripada sekira-kira hati mereka itu. Sekali-kali karena mereka itu ya hati mereka itulah sekali-kali ya. Karena mereka itu sekali-kali karena makhluk. Maka berkata mereka itu dalam doanya, apa yang minta bukan soal kesenangan dunia, bukan masuk surga, bukan supaya jadi masukkan ke neraka, bukan itu. Apa yang doakan mereka? Allahumma rzuqna husnal adabi ma'aka. Ya Allah, beri rezekilah kepada kami sebaik-baik adab besertamu fi jami'il ahwali, dalam setiap hal apa saja. Waktu susah baik adab, waktu senang baik adab, waktu menderita baik adab, waktu cukup baik adab. Itu yang minta. Maka manakala ditunjuki engkau bagi adab dalam sekalian awal dalam keadaan daripada tiada keberatan, enak aja mengamalkannya itu, maka berarti bahwasanya telah dibesarkannya lah oleh Allah nikmat atasmu dan dikurniai engkau barang yang engkau tuntut, engkau cari akan dia dengan segera, karena bahwasanya engkau itu berada di dalam murad kehendaknya. Dan ketahui olehmu bahwasanya hamba itu terkadang dikurniai khususiyah. Mana khususiyah dalam ilmu? Diberikan oleh Allah pada seorang ilmunya banyak, dan ada seorang diberikan amalnya rajin, tapi tidak dikasih pada hal hati dalam ma'rifat. Banyak orang berilmu, banyak orang rajin beramal, tapi ma'rifat nggak ada, nggak dapat rezeki. Wah. Dan terkadang ditentukan oleh Allah pada hal hati, artinya marifatnya itu nggak lepas-lepas kepada Allah. Tiada amal itu sekedar segala yang wajib, berapa yang sunat wajib, tapi batinnya dengan Allah itu nggak lepas. Waduh, hebat pula ya. Dan terkadang dihimpunkan oleh Allah bagi hamba antara segala makamat, segala makam, segala halat, segala perjalanan hati, dan mukasyafat, dan dihimpunkan oleh Allah ini segala kasaf-kasaf serta ilmu dan amal. Maka adalah demikian itu menjadi dalil, menjadi tunjukan atas menghimpun oleh Ta'ala dan mewarisinya. Inilah yang dikatakan ulama warasatul anbiya. Kalau mau cari waris Nabi, koyong ini wongi lengkap dia semua. Ma'rifat umumnya ulama-ulama duluan tengok. Saya tengok tafsir mana aja ma'rifatnya nggak tanggung-tanggung. Ini warasatul anbiya betul, ulama-ulama dulu. Kau coba penjelasan mereka itu dalam tauhid. Ya Allah, penjelasannya itu bukan dusta. Apa yang ada pada ilmu mereka itu yang mereka tulis, mereka keluarkan berdasarkan pengalaman batin hati mereka. Wah, ini orang alim marifat, ini orangnya nggak tanggung-tanggung. Kita bisa menilai. Itu yang waris. Bahwa ada ia daripada alamat yang ditentukan oleh Allah SWT akan dia dengan ilmu syariat, ilmu tarikat, ilmu hakikat, serta tamkin berdiam dalam makam tauhid, tetap di dalam tauhid dan lepas daripada akuan, lepas daripada alam, walaupun badannya di alam, matanya ke alam,
Hatinya tidak lagi ke alam, tapi hatinya kepada yang menciptakan alam. Tidak lagi hatinya kepada dirinya sendiri. Kena-kenakan sama awak di mana? Pantas Allah nggak bisa-bisa. Maka adalah ia daripada orang yang berhimpun antara ilmu yakin dan ainul yakin dan hakul yakin. Dan adalah ya orang yang mempunyai makam ini, itulah orang yang telah suci daripada segala halat, tidak terpengaruh lagi dengan hal hati. Tidak terpengaruh. Hati itu dianggap perjalanan. Panah pun tidak terpengaruh lagi dia. Panah itu hanya perjalanan. Dan makamat, tak ada makam-makam aku, tak ada makam khalifah, tak ada makam mayat, tak ada makam tahlil, tak ada makam itu. Lepas. Suci dah. Awal bicarakan lagi di kelompok-kelompok anak tarikat Nasabandi di tempat sengaja lebih terdiam khalifah-khalifah. Ini kalau mau tahu bertuhan dengan sebenarnya. Jangan terpengaruh dengan makam-makam. Dan terlepas telah suci daripada merasa beribadat. Walaupun dia kuat beribadat, tidak ada ibadatku, karena aku sudah keluar dari diriku. Yang membuat diriku beribadat adalah karunia aku dari jalan Tuhan kepada badanku, bukan ibadatku. Aku gak punya ibadat. Kau udah macam gini bagaimana? Dan adalah yang mempunyai makam ini itu orang yang telah suci daripada segala halat makamat dari ibadat, dan jadilah dia dengan Allah dan tiada ada kepadanya khabar. Mana dirimu? Enggak tahu. Itu urusan Allahnya. Dia ada khabar pada dirinya. Aku enggak nengok diriku lagi. Inilah kita latih nanti sore. Oh dapat kalau enggak apa boleh buat. Yang mana kita melatih diri, melepaskan, memulangkan kepada Allah tuh, sehingga diri kita pun nggak tahu lagi nya nampak lagi. Kalau bisa baru betul. Kalau masih tertengok belum. Sungguh-sungguh betul ya. Kalau enggak cocok dengan yang kita kaji ini sore ini. Karena laisa kullu man sabata takhlisuhu kamulah takhlisu. Karena tiada tiap orang yang sudah sabit ketentuan kekhususan yang diberikan oleh Allah dengan beroleh pada hati atau pada makam telah sempurna khalisnya daripada barang yang lain daripada Allah Ta'ala. Dan jadilah dia serta Allah dengan tiada kaut. Jadilah dia dengan Allah tidak lagi beserta alam. Dan tiada tarbir, enggak ada aku ngatur diriku lagi. Sekian aja, insyaallah keterangan akan datang. Allah alam bisawab. Penjelasan ini akan datang bersama karena panjang, bahasanya banyak. Saya akan tuntun sebelum asar kita sudah selesai. Maka karena itu sungguh-sungguh betul ini maka baru perjalanan. Ya. Belajar bertuhan. Di kuburan ditanya. Akan ditanya, sopo gustimu? Man rabbuka, siapa Tuhanmu di dunia? Nafsu, diri, alam. Kalau bukan Allah, habis gedebam-gedebum saja di kiamat. Bayangkan itu. Tidak ada ampunan lagi itu. Maka itu ngaji ini sungguh-sungguh. Alam ke-8 ke 9. Kalau nggak kesungguhan, nggak dapat. Tadi di tinggi 1, 2, 3, 4, 5 orang nggak bisa. Ribuan, nggak ada kesungguhan deh. Pikirnya asal ngaji itu bisa dapat, nggak. Kesungguhan di rumah mana buktinya? Ini ilmu Allah punya,
bukan jangka ringan. Kalau mau sungguh-sungguh. Kalau separuh sungguh-sungguh, bukan nggak bisa, lama dapatnya. Lah ya, yang saya tuntun ini betul. Bismillahirrahmanirrahim, masuk. Ya Allah, aku berserah di kejadianmu, aku sekarang udah keluar dari diri. Aku siapa itu ya? Aku rasa, aku nafsu itu sudah keluar dari diri. Berarti dia nggak menguasai dirinya, nggak mengatur dirinya, supaya diri yang udah dilepaskannya ini dengan pemakaian tawakal diambil alih oleh Allah, supaya Allah mengatur diri kita yang sudah kita serahkan ini. Allah bilang, wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Siapa yang sudah menyerahkan dirinya kepada Allah dengan sebenar penyerahan, maka Allah itu kiraan hati hamba. Aku nggak tahu lah diriku, itu urusan Allah punya, udah aku yakin. Itu fa huwa hasbuh. Seakan-akan di situ terletak, mari dirimu aku jamin. Coba lepaskan dulu diri, batasannya macam tadi. Tiada kabar dirinya, tak tahu lagi aku diriku yang kutinggalkan itu. Nggak nampak lagi diriku yang sudah kuserahkan itu. Coba buat, jangan ditengok-tengok. Ini pertamanya baru. Tinggalkan terus. Kenapa? Supaya nyata kita penyerahan itu dengan benar, supaya nanti Allah mengambil alih di dalam urusan diri kita itu, karena udah kita nggak ikut mencampuri urusannya lagi. Laksanakan, terpisah dengan diri, tidak nampak diri, dan tak tahu menahu dengan diri. Ini perjalanan yang betul-betul yang dituntut oleh Ibnu Arabi, supaya dia betul sampai kepada Allah. Sampai nanti panahnya pun nggak tahu. Ini baru diri yang nyata, ini baru luar. Kalau ini nggak lewat, cuma anak berharap pada Allah. Ini pun nggak lewat. Dah, saya tengok. Dari Suryadi kemari, terus ya. Suryadi udah tawakal apa enggak? Nampak apa enggak lagi dirinya? Jawabannya masih nampak, keluarnya betul, tapi nampaknya masih, tahu diriku masih. Berarti belum bisa yang mengamalkan macam ini. Nanti permintaan kedua ya, laksanakan Suryadi. Sebelahnya, udahkah aku tawakal keluar dari diriku? Jawabannya belum. Aku masih di diriku, belum ada tawakal sedikit. Masih aku duduk dalam diri pun. Mana tawakalnya? Ya nggak ada. Harus keluar dari diri. Ya Allah, ini diriku ini kuserahkan, ku lepas, ku pulangkan, supaya mengatur diriku duduk engkau. Aku nggak ikut-ikutan lagi mengatur diriku. Lepaskan. Bisa lepas? Belum juga habis. Sedangkan Imam Ghazali sama dengan perkataan Imam Tajuddin bin Athaillah, al-aslu at-tawakkulu aslun fit tauhid. Tawakal itu penyerahan diri dengan sehabis-habis penyerahan itu adalah pangkal permulaan untuk dapat bertauhid. Sebelum ini habis, tidak ada tauhid, tetap syirik. Siap? Yang ketiga, betulkah aku sudah tawakal? Keluarnya betul, tapi masih nampak diri, masih tahu dirimu yang kau serahkan itu, masih juga. Bisa sampai nggak nampak lagi dirimu, sampai nggak tahu menahu tentang dirimu, karena kau yakin betul pada Allah. Karena Allah itu mengatur segala alam, mengatur segala dirimu, bukan berarti bukan urusanmu lagi. Bisa.
Jawabannya belum bisa. Permintaan kedua dia harus lengkapnya. Yang ketiga, Tony. Betulkah Tony udah berserah diri, nggak nengok lagi dirinya, nggak tahu menau dirinya yang sudah diserahkan itu udah berada di dalam urusan Allah semata-mata, sehingga ditanya mana dirimu, kita nggak tahu apa lagi, itu udah urusan Allah punya. Jadi nengok pun aku nggak lagi. Nah, betul bisa tahu dah. Kita lihat dari batin Tony. Begitu buat Tony ya, semakin nggak tahu semakin bagus ya. Alhamdulillah, baru satu yang lulus. Sebelahnya, belum keluar dari diri, belum keluar. Pikir, sulut. Kalau bisa pikir, jangankan diri, alam aja pun aku nggak tahu lagi. Buat pikir. Itu. Baru nanti permintaannya dunia dia nggak tahu lagi. Silakan rujuk pada halaman 12 Perjanjian Arabi. Itu baru dikatakan fana yang sebenarnya. Masih tahu dia dunia lagi belum? Bagus. Pindah kemari, tarik kemari. Ajul. Siapa sudah tadi? Tak pikir. Kenapa masih nampak diri pikir? Pada pikir biasa bagus. Gak apa-apa, pusing yang kedua ya. Tadi ya, dia cukup bagus. Pak Jul, belum keluar lagi dari diri. Pak Jul, perhatikan itu Pak Jul. Macam mana Allah mengambil alih? Kau dirimu aja belum kau serahkan sama aku. Mana aku mengurus dirimu? Harus bukti nyata dulu. Kau lepas dulu dirimu, baru kau ambil alih. Karena persyaratan, ya tawakal itu fi'il syarat. Man itu adatu syarti. Fawa hasbuh, jumlah ismnya ini menjadi jawab syarat. Sebelum ini beres, nggak ada jaminan Tuhan. Kalau mau bertuhan, harus kesungguhan. Nah, ini baru pertama kan, belum bisa. Baik. Ya, kita ke sana baru jumpa Eldan. Tinggalkan diri, sampai nggak nampak. Ini masih nampak. Sampai nggak nampak, nggak tahu diri kita yang udah kita serahkan itu baru benar dalam tawakalnya. Betulkah? Saya ulang 2 kali nih ya. 2 kali pusing. Sebab ke atas sudah lebih tinggi lagi. Ya Allah, aku berserah di kehadiranmu. Ini diriku lepas, aku keluar, aku nggak nengok lagi, ku tinggalkan, aku nggak tahu menaung lagi urusan diriku, karena aku yakin kepadamu ya Allah, sebaik-baik mengurusku adalah hanya Engkau. Maka dikatakan Allah itu fani'mal wakil. Allah itu paling nikmat untuk menyerahkan diri. Mana pemakaiannya? Betulkah? Melepasnya bagus. Coba jangan nampak lagi diri itu, jangan tahu lagi diri itu mana dia. Saya mau tingkat tuntas betul ini sore ini. Kalau ini bagus, akan datang ke atas bagus terus. Karena pangkal ini permulaan betul. Kalau enggak sampai kita tawakal yang sebenarnya nanti. Kayak gitu dia. Jangan tahu lagi diri kita. Mana dirimu? Nggak tahu. Urusan Allah punya.
Jadi kau nengok, enggak juga. Udah. Aku betul yakin kepada Tuhanku yang ngurus diriku. Karena aku tahu ya Allah itu ngurus alam. Yang ngurus diriku lah juga. Jangan tengok lagi. Jangan kurang dari ini. Ini yang sebelah sini ikut. Yang di hitam ikut. Hah? Ikut. Nah, tawakal betul. Ya Allah, aku berserah di kehadiranmu, tinggalkan diri sampai enggak nampak diri itu, sampai enggak tahu menahu diri itu lagi. Ini masih tahu, tinggalkan lagi, lepaskan lagi, sampai enggak nampak mana dirimu. Enggak nampak, enggak tahu aku diriku lagi itu. Kenapa? Ku serahkan betul-betul dia kepada Allah, karena diriku itu udah urusan Allah punya. Coba sampai nampak itu dengan pengalaman batin, merasakan itu dengan sungguh. Itu dalam meninggalkan habiskan terus meninggalkannya itu sampai nggak tahu diriku lagi, nggak nampak diriku lagi. Itu baru tawakalnya benar. Nah, kayak gitu. Jangan kurang dari ini. Semakin lepas terus, semakin nggak tahu terus, semakin nggak nengok diri kita terus. Pegangin itu. Baru yang ketiga, indah, ibu. Ya Allah, aku berserah diri kehadiranmu, tinggalkan diri. Ini diri. Baru aku mulai bergerak meninggalkan, tinggalkan, putus, lepas, habis. Jangan ditengok lagi diri itu. Belum bisa lepas habis, saya tinggalkan dulu sementara. Pindah sebelahnya. Betul aku udah tawakal? Mana dirimu? Udah aku tawakalkan, aku udah keluar dari diri, keluar dari tahu diri, keluar dari melihat diri. Lepas, tinggalkan habis. Mana dia pemakaiannya? Saya mau. Mana pemakaiannya? Sedang meninggalkan tapi masih nampak diriku, masih tahu diriku. Yang diminta jangan tahu lagi, jangan nampak lagi diriku itu. Buat dulu. Kalau bisa, kalau enggak apa boleh buat. Saya lewatkan aja. Dan kita belum kesungguhan gitu. Ini baru betul. Jangan tahu diri, jangan nampak lagi diri. Mana dirimu? Enggak tahu. Mana dirimu? Enggak aku tengok. Kenapa? Urusan Allah punya itu. Gitu ya. Jangan berubah. Berikut. Bisa pakai langsung, harus dituntun juga lagi. Aku belum keluar sempurna dari diri. Keluar dulu. Keluar dari diri pun belum sempurna. Gimana? Gitu. Tinggalkan dengan cepat. Itu perjalanan detik. Lebih cepat dari cahaya lagi. Lebih cepat dari cahaya senter lagi. Ini nur Allah lebih cepat dari cahaya alam dunia ini. Habis dia nggak tahu lagi dirinya, saking cepatnya itu baru betul. Jangan ditengok, jangan tahu lagi diri. Urus saja, aku udah nggak punya diri. Diri udah kepunyaan Allah, udah kupulangkan karena itu hak Allah punya. Kupulangkan habis. Kau mana dirimu? Nggak ada, karena hakikatnya aku nggak punya wujud. Pegang itu ya. Udah. Masih tahu dirinya ditinggalkan. Sekarang minta jangan tahu, jangan nampak lagi dirinya. Udah tinggalkan tuh, jangan nampak, jangan tahu lagi. Silakan buka nanti rujuk pada halaman 12 yang ditulis oleh Ibnu Arabi. Kalau mau panah betul-betul. Kalau enggak belum bisa. Setelah panah baru hak Allah itu menampakkan hak ketuhanannya. Sebelum kita habis panah, jangan harap kita bisa berharap pada Tuhan. Itu dah hukum sunatullah berlaku dalam perjalanan batin.
Bagus, aku yang ku nikmati tenang. Aku nggak ada urusan tentang diriku lagi. Nengok enggak, tahu enggak. Jadi aku udah tenang. Itu diriku urusan Allah semua. Aku nggak mau nengok. Nanti nggak sahih. Tawakalku itu belum benar ya. Kembali Suryadi. Masih tertengok juga dirinya. Tawakal bisa, tapi nampak juga dirinya. Coba tinggalkan Suryadi betul-betul. Ini diriku serahkan, kupulangkan, aku keluar dari diri. Ini diriku lepas, aku nggak nengok lagi diriku, aku nggak tahu menahu diriku. 1 detik perjalanan sangat cepat karena ini tangga nur. Perjalanan nur dia, sangat cepat dia. Masih dalam perjalanan. Kau ditanya, kau masih tahu dirinya? Tahu, untuk kutinggalkan, tapi aku nggak nengok. Tapi masih tahu, masih. Jangan tahu lagi. Kau masih tahu belum pas. Itu baru betul Suryadi. Jangan lagi nengok-nengok diri. Ini yang pertama, baru tingkatannya. Yang berikut sebelahnya udah betul apa enggak dia tawakal. Ini diriku serahkan ya Allah, aku keluar dari diri. Betulkah dia udah keluar dari diri? Bisa. Jawabannya belum juga keluar-keluar. Masih duduk di dalam diri. Saya tinggalkan dulu sementara. Sebelahnya sedang meninggalkan diri, tapi dirinya masih nampak, masih tahu. Tinggalkan, jangan nampak, jangan tahu lagi mana perjalanannya. Nggak bisa nampak aku juga, saya tinggalkan dulu. Pindah Tony. Aku nggak tahu diriku dari tadi, aku udah nggak tahu. Bagus. Pikri. Ini betul-betul sungguh-sungguh ini. Nggak ada main-main lagi kalau udah perjalanan batin ini. Aku diriku udah nggak ada. Jangankan nampak, tahu pun aku nggak lagi. Permintaannya ke situ. Bagus. Aan. Bagus. Pak Jul. Belum juga aku bisa keluar dari diriku. Saya tinggalkan dulu. Kamu ikut. Ya Allah, aku serahkan diriku ke jalanmu, aku keluar dari diri. Coba keluar dulu dari diri. Seakan-akan aku mati. Tinggalkan dulu diri. Ini diriku tinggalkan ya Allah, aku serahkan, aku pulangkan supaya diriku ini diurusmu. Bukan aku lagi ngurus diriku. Keluar dari diri. Masih dalam mencoba-coba keluar. Sampai lepas betul diri itu. Sampai lepas, sampai terpisah diri itu. Belum bisa terpisah, nggak apa-apa. Nanti coba-coba di rumah ya. Saya tinggalkan. Berikut. Ini diri yang udah aku serahkan, ada melihat mata. Aku nggak tahu menahu. Coba. Aku nggak tahu menahu, mataku melihat. Itu sifat basar Allah punya. Buat. Jangan ikutan lagi. Aku nggak tahu menahu, hatiku yang tahu ini ruangan, yang tahu diriku. Itu ilmu Allah meliputi hati diri yang udah aku tinggalkan. Dua, aku mati. Aku nggak ada di diri, aku udah keluar. Aku nggak ada lagi dalam dunia. Itu penghabisan nanti. Diriku itu benda mati. Yang ada kejahiran sifat-sifat Tuhan pada diri itu karena pengalaman roh. Karena roh itu ada di diri, maka terbawa jahir dia pada alam diri. Itu pengenalan roh. Alhamdulillah. Aku nggak ikut lagi mendengar pada telinga diri. Jangan ikut. Syirik awak nanti. Dan aku tidak lagi memperbuat badanku duduk ini. Ini adalah af'al perbuatan Allah. Saya periksa lagi satu-satu ini. Siapa yang sudah bisa meninggalkan diri, melihat, tahu, mendengar, rasa mati, dan dia nggak tahu menahu urusan badannya yang dulu itu karena udah diurus oleh Allah. Siap ya? Mulai dari sini lagi kanan. Dari kamu ibu dulu.
Betulkah? Betul. Kia, masih tahu aku ruangan, berarti belum habis. Balik lagi dia ke bawah. Ibu, masih juga tahu ruangan, berarti belum habis. Berikut. Betul. Berikut. Isa, masih tahu ruangan, belum habis. Elda, masih ada tahu ruangan ini sedikit, belum habis. Suryadi, masih tahu ruangan, berarti belum bisa meninggalkan alam dunia seluruhnya. Sebelahnya, masih mataku nengok ruangan, aku ikut nengok, berarti aku syirik terhadap sifat basar. Perhatikan itu kesalahan. Tinggalkan itu, lihat. Sebelahnya, itu udah bagus. Wah, bagus ya. Melihat tidak, tahu tidak, mendengar tidak. Tony, aku nggak tahu juga melihat, tahu, mendengar ya dari itu sifat Allah, bukan aku punya. Aku nggak mau ikut-ikutan. Fikri, bagus. Nggak berani aku cabut dari Tuhan, aku syirik nanti. Aan, betul. Pak Jul, masih aku melihat, masih aku duduk. Itu zikir 3 hari 3 malam Pak Jul. Saudara nih, bisa mungkin dapat di tengah jalan? Belum bisa aku lepas. Ini sudah mulai melepas, tapi belum bisa lepas habis. Baik. Yang berikut, peningkatan. Ya Allah, kutinggalkan diri, kutinggalkan melihat, tahu, mendengar, kutinggalkan perbuatan duduk, kutinggalkan tikar-tikar yang dilihat oleh mata ini, warna-warni yang diketahui oleh hati ini, itu ilmu Allah yang tahu. Dan kutinggalkan perbuatan duduk, ini perbuatan alam berlaku pada setiap alam, termasuk pada diriku yang sedang didudukkan. Kutinggalkan ruangan ini, alam ini, ini mulai meluas. Alam ini, alam bukan Allah. Segala sesuatu yang bukan Allah kutinggalkan. Lagi pula alam dan diriku itu hak Allah, aku gak boleh mencampurinya. Sekarang aku terpisah dengan seluruh wujud alam. Putus, aku gak ada dalam dunia. Jadi yang ada di dalam dunia cuman wujud Allah sendirian. Sebab alam dunia kejairan Allah sekarang ini dunia. Nanti di akhirat kejairan Allah yang ada di akhirat. Maka karena itu aku nggak merasa lagi berwujud dalam dunia. Saya kasih tempo 2 menit dan aku udah lebur hancur sinar lenyap. Aku nggak ada sedikit pun wujud dalam dunia. 2 menit dari sekarang. Siapa yang bisa mengamalkan? Itulah tuntunan yang berpedoman kepada ahli tauhid sebelum ahli tauhid, yaitu murabbil arifin, orang yang mendidik orang-orang ahli marifat, yaitu Ibnu Arabi. Sedangkan Abu Yazid Bustami murabbil salikin, mendidik orang-orang yang salih. Coba, terasakah dia berada dalam dunia ini lagi? Periksa. Bagus. Aku nggak ada wujudku. Di mana? Di dunia. Ya ada wujud Allah di dunia. Gitu jadi pakainya. Di kuburan, aku nggak ada wujudku di kuburan. Nanti yang ada di kuburan wujud Allah. Dibangkitkan pada mahsyar sampai hari kiamat. Yang ada wujud Allah dia pada mahsyar dan pada hari kiamat. Situlah dia jumpa Allah, tempatnya di surga. Karena perjumpaan ini yang dinilai oleh Allah. Nggak ada terus aku ya. Jauh daripada. Aku nggak mau ikut-ikut mengambil hak Tuhan yang pada seluruh alam ini. Gitu. Itu udah betul. Ya. Masih ada tahu ruangan dalam dunia, belum sempurna. Sebelahnya, Ibu, masih ada tahu ruangan dalam dunia. Lepaskan lagi. Yang berikut. Panaku belum habis. Habiskan panah itu supaya aku jangan tahu alam dunia, ruangan, diriku, dan segala sesuatu. Panahku ku habiskan dulu. Lempurnya habis betul-betul. Mana dia pemakaiannya?
masih ada sangkutan. Sangkutan apa? Aku tahu alam dunia. Itu sangkutnya ya. Sebelahnya bisa. Jadi minta apa? Aku nggak tahu alam dunia. Itu baru betul. Kamu masih tahu belum? Mana alam dunia? Nggak tahu. Baru betul. Bagus. Yaudah. Itu alam dunia bukan urusan Allah. Mantap aku. Betul. Suryadi masih tahu juga aku ruangan. Suryadi sebelahnya masih nengok juga aku ruangan. Sebelahnya bagus. Aku nggak tahu menahu lah alam dunia. Alam dunia itu urusan Allah. Bagus. Tony, aku nggak ada dalam dunia lagi. Mana aku tahu lagi dalam dunia tuh. Bagus. Fikri, aku nggak ada dalam dunia. Yang tahu dalam dunia ya Allah lah. Bagus. An, aku nggak ada dalam dunia. Yang ada dalam dunia cuma wujud Allah dengan sendirinya. Bajul, aku masih duduk di ruangan. Mataku masih melihat tikar. Hatiku masih tahu warna tikar. Yang ini bisa udah lepas. Masih aku belum bisa keluar dengan lepas, dengan bagus. Panah, nggak ada. Aku nggak tahu lagi panahku. Aku nggak tahu lagi panahku. Silakan pikir. Aku nggak tahu badanku sholat. Aku nggak tahu alam dunia. Wah, kenapa? Aku nggak ada wujud. Aku nggak tahu badanku berjalan, aku nggak tahu badanku sholat. Kenapa? Aku nggak punya wujud. Laksanakan semua, saya periksa nanti. Baru ini penghabisan perjalanan yang dikendaki tadi, baru betul. Kalau masih sangkut. Mana kita pernah kayak gini? Karena saya tengok belum ada kemampuan yang betul-betul. Ini hari terkeluarlah macam ini. Mudah-mudahan bisa seterusnya. Bagus. Silakan An. Aku nggak tahu alam dunia lah. Aku nggak tahu badanku berjalan lah. Aku nggak tahu badanku sholat lah. Kenapa? Aku nggak ada. Yang tahu alam Allah, yang tahu badanku sholat Allah, yang perbuat badanku sholat ya perbuatan Allah. Mana tahu aku? Sebab itu cuma satu. Siap-siap Tony, jangan tahu lagi alam dunia. Pikirnya enak betulan. Perjalanan harus berat, betul-betul sungguhan perjuangan itu. Mau betulan, sebab kalau udah mati tanya Tuhan di kuburan. Siapa Tuhan? Rasa pisah dengan alam dunia itu, Tony, pastikan betul-betul nggak ada hubunganku dengan alam dunia lagi. Alam dunia hubungannya dengan wujud Allah. Buat gitu Tony, supaya ada kepastian kita nggak mensekutukan Tuhan. Bagus, silakan. Supaya ada kepastian bahwa kita yakin tidak mensekutukan Allah sedikit pun. Kalau enggak ada larangan. Wala tusyriku bi syai'a. Jangan kamu sekutukan Allah itu sedikit pun, jangan ada lagi. Ini perintah, larangan, so jangan sekutu. Harus sungguh-sungguh. Bagus. Tahu aku alam dunia yang ketiga kan? Periksa. Tahu aku panah? Periksa. Kalau tahu panah belum lagi habis. Panah udah lewat, nggak tahu aku lagi panah. Silakan. Baru betul dia. Saya udah bilang ini kesungguhan baru bisa. Bukannya sekedar ini hari Sabtu belajar, bukan itu.
itu nggak ada kesembuhan. Kita buktikan kenyataannya. Siapa yang ada kesembuhan? Alhamdulillah. Mataku melihat ruangan, hatiku tahu apa nggak ruangan, periksa. Berarti hatiku masih berada pada ruangan. Jawabannya, ruangan bukan Allah. Tinggalkan segala sesuatu, diriku, ruangan, dan alam. Tinggalkan habis, supaya hatiku jangan berhadap pada yang bukan Allah. Tinggalkan dulu semua. Kalau bisa lepas, alhamdulillah, karunia Tuhan. Kalau belum lepas, ya bersabar, berjuang balik. Jawabannya, hatiku masih tertuju pada ruangan. Silakan aja, nggak apa-apa. Jangan pakai la haula wala quwata. Jangan pakai daya upaya, itu aja. Silakan. Cuman aku berjalan tidak ada rasa daya, tapi hatiku masih nengok tikar, hatiku masih nengok sajadah. Sajadah bukan Allah, tikar bukan Allah. Itulah sholat kita selama ini. Ini nggak bisa dipungkiri. Kalau mau betul-betul sungguh-sungguh, saya akan datang tinggal tengok siapa yang udah betul panah. Siapa bisa tak ada wujudnya lagi. La maujuda biyakin la langsung gimana pemakaiannya. Kita tengok Suryadi. Di mana pandangan Suryadi? Adakah batinku lagi masih terlihat ini ruangan dan alam? Jawabannya ada. Bisakah kita udah mi'raj, meninggalkan diri, meninggalkan ruangan dan alam? Ini sholat mi'rajul mu'minin ya. Bisakah kita meninggalkan semua? Supaya kita bisa mi'raj, ini baru alam muluk, alam bendawinya baru. Kalau alam bendawi ini belum bisa, gimana pula masuk pada alam malakut? Alam malakut dia belum sampai, harus masuk alam jabarut. Itu paling bawah. Tinggalkan dulu. Secara jujur hatiku masih juga nengok ruangan, nengok alam, nengok diriku. Enggak apa-apa, silakan Suryadi. Mungkin minggu depan akan berubah. Oh, zikir 3 hari 3 malam. Lain kerja lah ya. Kerja tapi malam tuh kau habiskan tuh zikir. Belajar mempanahkan diri. Kalau nggak dapat perjalanan ini. Bukannya sekedar latihan dianggap dapat, enggak. Baru kita tahu, oh ilmu ini sangat mahal. Bukan mudah. Aku masih tahu alam dunia, periksa. Itu sudah meninggalkan alam dunia. Jangan nampak, jangan tahu lagi alam dunia itu. Mana dia pelaksanaannya? Nah, aku sudah ngelebur panah. Habiskan panah tuh. Leburnya itu habiskan. Semata-mata nggak ada kuat. Periksa lagi, tanya. Kau tahu alam dunia yang kau tinggalkan? Periksa. Enggak tahu, enggak berani aku. Enggak tahu aku. Kalau aku tahu, mencampur hak Tuhan. Enggak berani aku. Syirik aku mati. Gitu buat. Silakan. Ini udah pemakaian akhir ya. Tinggal memantapkan, mentahkikkan. Gak ada lagi akunya, pasrah habis. Ini semata-mata karunia Tuhan kepada hamba. Siapa yang disampaikannya kehadirannya, siapa yang masih dijawabnya dengan alam. Bukan soal masalah ini, persiapan untuk pulang. Irji'i ila rabbiki, pulanglah engkau kepada Tuhanmu. Nah,
persiapan pulang. Sekarang disuruh kita pulang. Gimana? Masih alam dunia juga? Enggak ada, aku udah panah. Di panah udah sampai? Belum. Hilangkan mana dulu. Lewatkan mana dulu. Habis, aku nggak ada. Silakan. Terus nggak ada. Aku nggak tahu badanku berjalan. Aku nggak tahu badanku sholat. Ini urusan Allah. Karena yang mengatur alam, mengatur diriku, ya tinggal Allah sendirian. Mana ada aku ngatur-ngatur diriku lagi. Laksanakanlah pembuktiannya. Bukan hanya ilmu cerita, buktinya itu kita menengok betul apa enggak. Alhamdulillah. Ikut. Tahu aku ruangan, tahu aku alam dunia, periksa. Sekarang ini aku masih tahu ruangan. Berarti aku masih salah. Kenapa? Ruangan bukan Allah. Jadi tinggalkan ruangan sampai nggak nampak, saya nggak tahu. Terus sampai alam dunia aku tinggalkan, aku nggak tahu, nggak nampak di alam dunia. Aku udah terpisah dengan alam dunia. Apalagi perjalananku lebur, hancur, sirna, lenyap. Mana? Supaya kita merasakan gak punya wujud lagi dalam dunia ini. Belum. Karena aku masih tahu di sekitar diriku. Berarti aku masih dalam dunia. Belum mi'raj. Kalau bisa. Kalau nggak bisa ya udah. Tapi kita coba dulu. Aku masih tahu ruangan ini, belum mi'raj. Aku udah terpisah dengan ruangan ini, terpisah dengan alam. Mana dia? Itu bagus. Kemana aku? Hancur, sirna, lenyap, lebur, habis. Rasakan aku gak punya wujud sedikit. Rasakan aku gak ada wujud dalam dunia lagi. Udah hancur, udah lebur, udah sirna dia. Dah, ini jadi contoh alam ruangan ya. Jangan balik nanti ke alam rendah. Ini urusan Allah, ngatur alam, ngatur badan. Silakan. Jangan tengok-tengok lagi. Allah ngatur alam, ngatur badanku. Jangan aku merasa sholat lagi. Nanti aku turun kepada alam dunia, alam kasat mata. Yang disyaratkan oleh Allah itu abadi hukumnya. Man jahada fina itu abadi. Siapa bersungguh-sungguh pada kami, itu gak bisa ditukar-tukar. Kesungguhan itu harus dilaksanakan luar biasa. Tak ada kesungguhan, nggak bisa. Itu sunatullah berlaku dalam perjalanan. Lama-lama nanti kita nggak capek lagi. Kalau kita tuh nggak ada, ringan dia. Kutinggalkan diriku ya Allah, tinggalkan. Kutinggalkan ruangan ini ya Allah, tinggalkan. Jawabannya hatiku masih nengok ruangan. Ya udah nggak apa-apa, silakan berjalan dan sholat. Mungkin besok lusa, minggu depan, minggu berikutnya bisa meninggalkan ruangan dalam dunia. Tetap selama kita berwujud, selama itu berada dalam dosa syirik. Wujuduka zambun la qiyasa lahu
Wujudmu itu merupakan suatu dosa yang tidak dapat dikiaskan kepada dosa lainnya. Dosa apa? Dosa syirik. Maka harus diperjuangkan supaya aku jangan syirik lagi. Kamu kena pertama nggak apa-apa ya, 2-3 kali ikuti aja terus, mudah-mudahan nanti bagus. Karena ini memahaminya ini 3 bulan kita belum bisa, yang kecil hati. Ada orang 2 tahun belum bisa memahami, karena perjalanan batin sangat halus, bukan tanggung-tanggung perjalanan. Ini bukan sholatnya itu jadi panduan, batin kepada Allahnya itu yang diperiksa. Maka karena itu orang yang sibuk dengan amal, batinnya kepada Allah nggak ada, ya kosong. Aku nengok diriku, nengok ruangan, nengok alam, masih atau enggak lagi? Aku udah mirat. Aku udah bisa dengan alam, bisa. Aku udah panah lewatkan lagi, bisa. Supaya aku semata-mata nggak ada. Sehingga aku nggak tahu diriku, nggak tahu ruangan, nggak tahu alam, bisa. Karena aku nggak ada. Yang tahu diriku, yang tahu ruangannya, tahu alam cuma Allah sendirian. Kenapa gitu? Iyalah, karena aku udah nggak ada. Kita ikut-ikut juga, masih periksa. Sekecil apapun tetap namanya syirik. Oh, nggak ada, berarti lepas daripada syirik. Silakan. Lepaskan syirik itu. Mencampuri Allah tuh, itulah syirik tadi. Mencampuri hak Tuhan itu yang kita campuri, itulah letak syiriknya. Yang berikut, bisa ikut, berani? Sungguhi betul-betul. Ini nggak ada main-main, dia harus kesungguhan dengan sesungguhnya. Sebab ini perjalanan tingkat terakhir menuju Allah, bukan menuju alam. Bagus. Ya Allah, aku serahkan diriku ke jalanmu, aku keluar dari diri. Mana dia? Saya mau nengok, keluar dari diri itu harus betul, jelas, nyata. Mana keluar dari diri? Saya bilang, ini belum keluar. Keluar. Baru namanya tawakal. Sebelum keluar nyata dari diri, tidak ada tawakal. Sebab aku ngatur diriku. Sekali lagi, aku keluar dari diri, ku tinggalkan diri, ku lepaskan diri, ku pulangkan urusan diriku ini kepada Allah. Lepaskan mana? Sekarang aku masih di diri. Sekali lagi. Ya Allah, aku berserah di kejaranmu, aku tinggalkan diri, ku tinggalkan ruangan, ku tinggalkan alam, ku tinggalkan melihat, ku tinggalkan tahu, ku tinggalkan mendengar, ku tinggalkan rasa diri. Putus, lepas, habis, tinggalkan seluruhnya. Supaya kita bisa bertemu dengan Allah yang menciptakan alam, menciptakan diri. Mana dia perjalanannya? Ternyata hatiku masih nengok ruangan. Gak apa-apa, berjalan dan sholat, pakai aja lah haula wala quwata. Silakan. Jangan rasa daya upaya jadilah. Berarti kita perlu diketahui, aku masih jauh kali sama Tuhan. Ini kita baru menempuh perjalanan. Bagaimana pula orang yang gak menempuh perjalanan? Aku nggak menengok diriku, aku menengok ruangan, aku menengok alam. Alam bukan Allah, ruangan bukan Allah, Allah diri bukan Allah. Tinggalkan habis, pisahkan langsung. Aku merasa nggak ada di dalam dunia lagi. Mana dia? Itu betul. Aku panah, aku lebur, aku hancur, aku sirna, aku lenyap. Sekarang kurasakan aku udah gak ada wujudku di alam dunia sedikitpun. Mana pemakaiannya?
Itu bagus. Nanti ada namanya di atas sini akan datang, namanya fanaul fana. Setelah fanaul fana baru makam baka. Barangkali rezekinya ya minggu akan datang itu bisa tingkatkan. Tapi ini sudah cukup bagus. Silakan. Siapa lagi? Sebab kita bakal meninggalkan diri lah, bakal mati. Sebab kita bakal meninggalkan ruangan rumah kita. Maka belajar, jangan ditengok ruangan itu lagi. Belajar dulu di sini. Jangan nengok dunia lagi. Ya dunia itu tergambar di hati lagi. Apalagi mencintai dunia, tergambar dunia aja pun terhijab. Alhamdulillah, bagus. Yang berikut, ya Allah saat dikiramu aku keluar dari diri. Keluar langsung. Lepas. Aku belajar mati. Itu betul. Aku tinggalkan ruangan ini. Aku gak ada ruangan lagi. Tinggalkan cepat. Itu betul. Aku tinggalkan seluruh wujud alam. Tinggalkan dengan cepat. Ini perjalanan mi'raj, bukan main-main. Sehingga aku merasakan gak ada lagi dalam dunia. Aku udah panah tinggalkan cepat. Aku lebur, hancur, sirna, lenyap, habis. Aku gak ada wujudku sedikitpun. Mana perjalanannya? Aku udah semata-mata gak ada. Nanti kita tingkatkan lagi. Namanya panah dalam makam-makam. Silakan. Udah bagus. Siapa lagi? Jadi nggak ada main-main ya. Kalau mau sungguhan. Hanya sekedar ikut-ikutan, nggak ada persiapan, capek. Kecuali dia udah teramalkan, lain dari itu. Bagus. Tinggalkan diri, ya Allah aku serah diri kepadamu, ku tinggalkan diriku, tinggalkan keluar dari diri dulu. Mana meninggalkan diri itu? Sekarang belum keluar. Sekali lagi tinggalkan diri. Keluar dari diri supaya diri kita itu diambil alih oleh Allah. Mana belum keluar juga. Ya Allah aku berserah di kehadiranmu, kutinggalkan diriku supaya engkau ambil alih, supaya engkau jadi Tuanku, supaya mengatur hamba, mengatur alam. Engkau juga enggak ada aku lagi. Silakan tinggalkan dulu. Enggak bisa juga, ya udah rasa tak berdaya jadilah buat sholat. Ya rasa daya upaya jadilah. Ayo pergi. Tunggu. Kau diri di situ. Saya latih. Biasa kau bagus. Ya Allah aku berserah di kehadiranmu, ku tinggalkan diri. Tinggalkan nampak nyata kita terlepas dari diri. Mana? Sehingga diriku, badanku itu enggak aku tengok lagi. Mana? Ini masih nengok apa gak nih? Keluar dulu, jangan tengok-tengok. Mana dirimu? Enggak tahu. Enggak mau nengok, enggak tahu. Itu urusan Allah punya. Kalau aku campuri, aku syirik mencampuri urusan diriku. Allah pun campuri urusan diriku. Aku dengan Allah kerjasama. Syirik aku. Tinggalkan habis lu. Sampai nampak nyata kita meninggalkan itu. Dan di itu yang ditinggalkan itu, jangan nampak, jangan tahu menahu lagi tentang diri. Mana prakteknya? Nah itu kan bagus. Kutinggalkan ruangan di oleh mata ini. Hatiku meninggalkannya langsung. Aku gak menengok ruangan. Ruangan bukan Allah. Ruangan cuma alam. Terus tinggalkan seluruh wujud alam. Bisa? Aku
Aku nggak ada dalam dunia lagi. Terpisah dengan alam mana? Itu betul. Panah, hancur, lebur, sirna, lenyap, mana? Semata-mata nggak ada, mana? Aku hakikatnya nggak punya wujud sedikit pun, mana? Ya, ada cuma wujud Allah sendirian. Dah, jangan ada lagi ya, baru betul. Silakan. Aku nggak tahu barang bersolat, itu urusan Allah punya. Kau mana? Nggak ada wujud. Nggak ada aku, nggak ada akunya. Berapa menit lagi asar? Lama lagi. Lama lagi. Hah? Kecepatan tadi? Enggak lah, 1:30 pula. Karena 1:30 tadi, setengah jam berlalunya. Ya udah, siap ini enggak arah kali, arah popot. Anak murid. Siapa lagi? Pak Jol? Nah. Ya, ada air, yuk. Basahi leher pun jadilah. Itulah gunanya cepatnya. Cepat dia, cepat siap. Ini apa? Pikri? Nah, pikir tadi. Sudah siap nih. Panggil pikirnya. Ah ya. Awak nggak pandai picut-picutnya, tahapan picut tak tahu. Jam 3:06. Itulah 1:30. Berarti udah. Pak, esok yang akan ketemu Pak Ali itu jadi ya? Jadi. Nah, jadi kok Pak. Jadilah. Kasih ya Pak Ali dari ini. Iya. Udah siap.